Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman dan sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Fathul Qarib Hasyiah Al-Bajuri. Alhamdulillah, ini kita lanjutkan kajian tentang sholat sunnah. Sebelumnya kita membahas tentang sholat tarawih. Kemudian di dalamnya ada ada khatimah. Ini Bajuri jilid 1 halaman 136, cetakan lama 135. Ya. Khatimah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Qala al-musannifu wasyarihu wal muhasyi rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihim amin ya rabbal alamin. Khatimah, ini satu khatimah. Nah, kemarin saya sempat baca di komen ada yang bertanya bagaimana cara kita mengetahui wazan-wazan kalimat baik isim atau fi'il. Salah satu cara mudahnya yaitu dengan cara belajar kitab Matan Bina. Dalam Matan Bina dengan kita mempelajari 35 bab tasrif, insyaallah memudahkan kita untuk tahu wazan fi'il. Nanti wazan isim seperti masdar itu isim fa'il, isim maf'ul, isim makan, isim zaman, isim alat dan seterusnya. Nah, yang paling dasar ya kitab Matan Bina dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baqiya minan nafli tahiyatul masjid ghairal masjidil haram lidakhili. Tersisalah dari salat sunnah oleh tahiyat masjid. Artinya dalam kitab Matan Takrib Abi Suja cuma menyebutkan beberapa salat sunat yang muakkad. Salat duha, salat tahajud, salat tarawih. Ternyata masih banyak salat sunat yang tidak disebutkan dalam Matan Takrib juga dalam Fathul Qarib. Karena itu Syekh Bajuri menyebutkan di antaranya baqiya minan nafli, tersisa dari salat sunat oleh tahiyat masjid, ghairal masjidil haram, yang selain Masjidil Haram, lidakhilihi, bagi orang yang masuknya masjid. Orang yang masuk masjid yang bukan Masjidil Haram itu sunnah melakukan salat tahiyat masjid, minimalnya 2 rakaat. Enggak cukup 1 rakaat, minimal 2 rakaat. Itu sunnah tahiyat masjid idza lam tusyghilhu anil jamaati walam yakhaf fauta ratibatin. Nah, jika tidak menyibukkan ianya tahiyat, fa'il tasghil, mustatir kembali ke tahiyat. Jika tidak menyibukkan ianya tahiyat akannya si dakhil, orang yang masuk dari jamaah. Artinya begitu dia masuk masjid masih ada waktu, jamaah belum dilaksanakan. Nah, itu baru sunnah. Tapi begitu dia masuk jamaah sudah dilaksanakan, dia langsung jamaah. Walam yakhaf, dan jika tidak takut dia akan luput ratibah. Jadi sholat sunnah rawatib itu lebih muakkad daripada tahiyat. Kalau kita masuk masjid, kalau kita sholat tahiyat nggak sempat sholat ratibah, qabliyah misalkan. Nah, itu lebih baik langsung sholat ratibah, nggak usah sholat tahiyat. Karena sholat tahiyat itu dianjurkan bukan karena zatnya, yang penting kalau masuk masjid ada sholatnya. Wa illa ishtaghala. Wa illa di sini maksudnya wa illa lam tusyghil. Wa illa lam tusyghil. Jika tidak menyibukkan ianya tahiyat akannya. Jadi tidak maksudnya iya. Kalau nafi kan isbat. Jadi artinya jika tidak maksudnya jika menyibukkan ianya tahiyat akannya dari jamaah. Begitu dia masuk masjid, kalau sholat tahiyat ketinggalan jamaah, ishtaghala bil jamaah, niscaya langsung berbimbang ia dengan jamaah, au bir ratibah, atau dengan sholat rawatib sama. Jika takut ketinggalan rawatib dengan sebab tahiyat enggak sunnah lagi, langsung masuk masjid, langsung ratibah, kemudian nanti jamaah. Apakah dia mendapatkan pahala? Kalau dia enggak sholat tahiyat karena waktu tadi sempit, wa yahsululahu sawabut tahiyah innawaha, dan hasil baginya seorang oleh pahala sholat tahiyat jika niat ia akan niat tahiyat. Jadi boleh saja dalam sholat sunat qabliyah duhur sekalian ini untuk tahiyat boleh. Karena sholat tahiyat ini bukan dimaksud karena zatnya tadi. Au atlaka alal mu'taman, atau
bahkan tidak niat sekalipun. Au atlaka, atau itlak ia di atas pendapat mu'tamad. Berdasarkan pendapat yang kuat, itu masuk masjid, enggak sholat tahiyat langsung sholat ratibah atau sholat fardu, tetap dapat pahala sholat tahiyat. Nah, walaupun enggak niat. Enggak niat untuk tahiyat. Yang penting masuk masjid ada sholatnya. Walizalik qala ba'dhum, karena ini atau karena itu, zalika untuk musyaru ilih jauh. Karena itu pendapat mu'tamad menyatakan tanpa niat pun pahala dapat. Qala ba'dhum, berkatalah oleh sebahagian mereka para ulama, wa fadluha bil fardi wan nafli hasal, bermula keutamaannya salat tahiyat dengan salat fardu dan dengan sunnah itu hasil ia. Jadi bil fardi wan nafli muta'allaq kepada hasala sebagai khabar fadlu. Bermula keutamaannya tahiyat itu hasil ia dengan salat fardu dan sunnah. Yang penting masuk masjid ada salat, sudah dapat pahala tahiyat. Nuiyat aula, diniatkan akan dianya tahiyat atau tidak diniatkan. Wa inna faha saqatat talabu anhu, dan jika menafikan ia akannya tahiyat, saqatat talabu, gugurlah oleh tuntutan darinya si dakhil, orang yang masuk masjid. Begitu masuk masjid dia menafikan. Maksudnya begini, saya enggak sholat tahiyat. Ya. Atau maksudnya dalam sholat dia sholat rawatib, memang sengaja enggak niat untuk tahiyat. Nah, jadi gugur tuntutan, dia enggak lagi dianjurkan untuk sholat tahiyat. Begitu bukan? Atau jika menafikan ia akannya tahiyat, gugurlah oleh tuntutan darinya. Atau bisa saja dia masuk masjid memang enggak niat sholat tahiyat, pengen sholat jamaah atau sholat qobliyah dulu. Nah, berarti tahiyat masjid tidak lagi dianjurkan pada hak dia. Wa yukrahu fi'luha idza wajadal maktubata tuqamu. Dimakruhkan baginya orang yang masuk dalam masjid, lahu kembali ke dakhil. Dimakruhkan bagi si dakhil akan melakukannya tahiyat idza wajada, bila mendapati ia akan salat maktubah tuqamu, hal keadaan salat maktubah itu yang diiqamahkan atau didirikan. Jadi tuqamu ini bisa kita artikan iqamah atau memang sedang dilaksanakan. Kita masuk masjid, salat maktubah sedang dilaksanakan atau muazin sudah mulai membacakan qomat. Nah, itu langsung aja berjamaah makruh. Nah, karena dapat takbiratul ihram di belakang imam kan ada nilai tersendiri. Utama banget. Wala tusannut tahiyatu lil khatib idza dakhala lil khutbah. Ternyata ada pengecualian juga. Tidak semua orang yang masuk masjid sunnah tahiyat masjid. Ada yang dikecualikan. La tusannu, tidak disunnahkan akan tahiyat bagi khatib. Idza dakhala, bila masuk ianya khatib ke dalam masjid lil khutbah, untuk khutbah. Khatib Jumat masuk ke masjid untuk khutbah. Itu enggak disunnahkan tahiyat masjid lagi. Bahkan imam dianjurkan datangnya telat kan, pas waktu naik mimbar. Nah, enggak dianjurkan, enggak disunnahkan salat tahiyat masjid. Kenapa? Karena tahiyat khatib ya khutbahnya. Khutbahnya itu sekaligus jadi tahiyat untuk masjid. Wa kharaja bi ghairil masjidil harami malau dakhalal masjidil haram muridan lit tawaf. Keluar dengan selain Masjidil Haram. Tadi di atas tahiyat masjid selain Masjidil Haram. Jadi wa kharaja, keluar dengan selain Masjidil Haram oleh ma lau dakhala, jikalau masuk ia al Masjidil Haram, masuk ke dalam Masjidil Haram. Muridan, hal keadaan ia itu yang kepengen bagi tawaf, masuk Masjidil Haram pengen tawaf. Tawafnya di Ka'bah, berarti dia harus menghormati Ka'bah. Fa inna tahiyyatahu bin nisbah lil baiti at-tawaf. Maka sesungguhnya tahiyatnya Masjidil Haram bin nisbah untuk bait, untuk Ka'bah itu at-tawaf, itu tawaf. Masuk Masjidil Haram pengen tawaf, jadi menghormati Masjidil Haram, khusus yang berkaitan dengan Baitullah yaitu Ka'bahnya, yaitu tawaf di Ka'bah. Jadi langsung tawaf. Tawaf itu sudah dianggap tahiyah untuk Baitullah, untuk Ka'bah. Tahiyat untuk masjid belum ada. Karena selain Baitullah, di sampingnya namanya Masjidil Haram. Di luarnya lagi semuanya tanah haram. Nah, makanya beliau melanjutkan wa bin nisbati li baqiyatil masjid as-shalah. Nah, maka sesungguhnya tahiyatnya Masjidil Haram
dengan dibandingkan bagi sisa masjid selain Baitullah itu sholat. Nah, berarti sesudah dia tawaf nanti baru dia melaksanakan sholat 2 rakaat sebagai tahiyat untuk selain Ka'bah, yaitu masjid. Nah, wa yuakhiruha anit tawaf, dan mentakhirkan ia akannya sholat tahiyat anit tawaf dari tawaf. Jadi begitu masuk Masjidil Haram pengen tawaf, tawaf dulu. Itu sebagai penghormatan untuk Ka'bah. Kemudian sesudahnya sholat 2 rakaat untuk tahiyat masjid. Bahkan nanti ada sholat 2 rakaat sunat tawaf. Ya. Kalau qaddamaha alaihi kuriha, maka jikalau mendahulukan ia akannya sholat alaihi di atasnya tawaf, kuriha dimakruhkan. Nah, jadi begitu masuk Masjidil Haram sholat dulu, makruh. Lebih bagus tawaf dulu. Fa ilam yuridit tawafa fattahiyatus sholatu faqat. Maka jika tidak berkehendak ia akan tawaf, maka bermula tahiyat itu sholat saja. Memang beda lagi kalau masuk Masjidil Haram tidak ada rencana untuk tawaf. Itu cukup dengan sholat saja sebagai penghormatan untuk masjid. Watatakarrara, tatakarrara yatakarraru, watatakarraru tahiyah. Tatakarrara. Watatakarrara tahiyatu bitakarruri dukhuli walau angkurbin. Ya. Dan berulang-ulanglah oleh tahiyat dengan sebab berulang-ulang masuk. Artinya setiap masuk masjid sunnah sholat tahiyat. Walaupun masuknya sebentar doang, keluar masuk lagi, nggak apa-apa. Walau angkurbin, walau ada ianya masuk itu dari dekat. Masuk dari dekat sebentar doang, masuk keluar sunnah tahiyat. Wa tahsulu bi raka'ataini fa aksara fi ihramin wahidin. Dan hasil ianya tahiyat dengan 2 rakaat, fa aksara maka lebih banyak, fi ihramin wahidin dalam satu ihram. Jadi baru dianggap kita sholat tahiyat minimal 2 rakaat. Atau lebih banyak boleh, 2 rakaat, 4 rakaat, genap-genap lah. 4 rakaat, 6 rakaat boleh. Dan sekali ihram. Minimal 2 rakaat dalam sekali ihram. Enggak cukup 1 rakaat, 1 rakaat. 1 rakaat salam, 1 rakaat salam. Enggak cukup. Nah. Kecuali ya. Kalau masuk masjid malam misalkan, malam dia mau salat witir. Salat witir kan minimal 1 rakaat. Nah, ini kelihatannya bisa jadi tahiyat juga. Ini kalau masuk masjid ke siang, di salat witir enggak ada di siang hari masalahnya. Wa bidzalika ulima annaha la tahsulu bi aqalla min raka'atain. Tapi di sini beda. Wa bidzalik, dan dengan demikian ucapan musannif, wa bidzalik maksudnya tahsulu bi raka'ataini, hasil ianya tahiyat dengan 2 rakaat. Wa bidzalik, dengan demikian ulima, diketahui atau dimaklumkan bahwa sungguhnya tahiyat itu tidak hasil ia dengan kurang dari 2 rakaat. Kelihatannya di sini kalau kurang dari 2 rakaat enggak bisa dijadikan sholat tahiyat. Wala bi sholati janazatin, tidak hasil juga dengan sholat jenazah. Masuk masjid sholat jenazah itu enggak dianggap tahiyat. Wala bi sajadatai tilawatin wa syukrin, tidak hasil pula dengan 2 sujud, tilawah dan syukur. Sujud tilawah karena membaca ayat sajadah, wasjud waqtarib, kita sujud atau sujud syukur dapat nikmat. Itu tidak mewakili sholat tahiyat. Wa tafutu bil julusi illa ayyakuna sahwan au jahlan, dan luput ianya tahiyat dengan sebab duduk. Begitu masuk masjid lupa kita langsung duduk. Langsung duduk. Itu oke kalau lupa enggak. Begitu masuk masjid kita duduk. Berarti sudah luput, waktunya udah hilang. Illa ayyakuna, kecuali bahwa ada ianya julus sahwan, itu lupa atau bodoh, enggak paham. Kita begitu masuk masjid langsung duduk. Ingat belum tahiyat, bangun tahiyat boleh, masih ada waktunya. Atau kita duduk karena enggak tahu, teman kita bilang, "Hai kamu kok langsung duduk belum tahiyat dulu." Itu berarti masih ada waktunya. Tapi ada tambahan kait di sini. Tafutu bil julus, luput ianya tahiyat dengan duduk kecuali bahwa ada ianya julus, itu lupa atau jahil. Wa kasural faslu, dan pendeklah oleh fasal, pemisah, jedanya sebentar doang. Baru duduk sebentar ingat. Tapi kalau duduknya lama, hilang waktunya. Wa tamada ba'dhum annaha tafutu bil qiyam kama fil julus.
Dan berpegang oleh ba'duhum bahwa sungguhnya tahiyat itu luput juga dengan berdiri, kama fil julus, sebagaimana dalam duduk. Jadi ada juga ulama yang berpendapat kita masuk masjid kemudian berdiri lama, bengong-bengong gitu kan. Nah, itu juga luput waktunya, waktunya sudah hilang waktu tahiyah, sama seperti duduk juga. Nah, kecuali, ya mungkin ada kecuali, sering kita lihat praktek, tapi belum ketemu matannya. Orang masuk masjid, kemudian muazin sedang mengumandangkan azan. Nah, kan kurang bagus tuh kalau kita sholat harus jawab azan dulu. Makanya orang masuk masjid berdiri dulu, menunggu selesai azan. Kemudian baru sholat tahiyat. Nah, itu kelihatannya pengecualian. Tapi di sini belum ketemu ibaratnya. Wa qala ghairuhu la tafutu bil qiyam illa iza tala. Dan berkata selainnya ba'duhum, tidak luput ianya tahiyat dengan berdiri. Masuk masjid berdiri sebelum duduk, berarti waktu tahiyatnya belum luput, belum hilang. Illa idza tala, kecuali bila lama ianya berdiri. Wa ulima min dzalika anna tahiyatal masjid bis shalah. Wa ulima min dzalik, dimaklumkan min dzalik, dari demikian penjelasan semua, anna tahiyatal masjid bis shalah. Wah, sungguh tahiyat masjid, menghormati masjid itu dengan cara salat. Wa tahiyatal baiti bit tawaf, tahiyat bait Ka'bah dengan cara tawaf. Moga Allah memudahkan kita semua untuk bisa berangkat ke sono haji dan umrah. Wa tahiyatal haram bil ihram, dan sesungguhnya menghormati tanah haram itu dengan ihram. Wa tahiyyata mina biramyil jimar, dan menghormati Mina dengan melempar jumrah. Wa tahiyyata Arafah bil wukuf, dan menghormati Arafah dengan cara wukuf di Arafah. Wa tahiyyatal mu'min bis salam, dan menghormati orang beriman dengan cara memberi salam. Wa tahiyyatal khatib al khutbah, dan sesungguhnya menghormati penghormatan khatib itulah berkhutbah. Nah, itu tentang sholat tahiyat. Sekarang yang kedua, sholat awwabin. Kita baca semua. Wa minhu sholatul awwabin, sebahagian dari sunat sholat nafal, sebahagian darinya an-naflu, itu sholatul awwabin. Ini sholat awwabin. Sholat yang dilakukan oleh orang-orang yang awwabin, yang taubat, yang banyak kembali kepada Allah. Waktu sama sholatal ghaflah, dinamakan akan dianya sholat awabin, akan sholat ghaflah, sholat lalai, namanya sholat lalai. Jadi diambil nama waktu, dijadikan nama sholat, karena pada waktu tersebut banyak orang lalai, sehingga kalau kita melaksanakan sholat, nah sholat yang di waktu itu disebut sholat ghaflah. Oh, ini ada. Waktu sama sholat al-ghaflah, dinamakan akan dianya sholat awabin, akan sholat ghaflah, sholat lalai. Kenapa? Li ghaflatin nasi anha bi'asya, karena lalai manusia atau sibuk manusia darinya sholat dengan sebab asya, makan malam, atau seumpamanya makan malam. Karena sholat awabin ini sesudah maghrib, sebelum isya, antara maghrib dan isya. Waktu itu biasanya orang masih sibuk, ada yang masih di jalan, masih di pasar, ada yang sibuk makan segala macam. Sehingga banyak orang sibuk. Nah, makanya waktu itu disebut waktu lalai. Salat yang kita lakukan disebut salat ghaflah atau salat awabin. Wa aqalluha raka'atani, dan bermula paling kurangnya salat ghaflah itu 2 rakaat, minimal 2 rakaat. Kita niat kalau salat awabin karena Allah. Wa ghalibuha sittu rakaatin, dan bermula yang sedangnya, ya ghalib, yang biasanya rakaat, Nah, wa ghalibuha, dan bermula ghalibnya salat, kebiasaannya salat awabin, sittu rakaatin, 6 rakaat. 6 rakaat boleh sekali salam langsung atau 2 rakaat sekali salam. Wa aksaruha 20 rakaatan, dan bermula yang paling banyaknya salat awabin itu 20 rakaat. Nah, ini biasa dilakukan oleh nenek-nenek suluk atau kakek-kakek suluk di kampung. Dah. Tadi sholat tahiyat, kemudian sholat awabin. Wa minhu rak'atal ihram wa rak'atat tawaf wa rak'atal wudu. Sebahagian darinya sholat sunnah itu rak'atal ihram, 2 rakaat ihram. Sesudah ihram laksanakan sholat 2 rakaat. Wa rak'atat tawaf, 2 rakaat tawaf. Sesudah tawaf
salat 2 rakaat. Wa raka'atal wudu dan 2 rakaat wudu. Setiap selesai wudu salat 2 rakaat, sunnah juga. Walau mujaddadan, walau ada ianya wudu itu wudu mujaddad, wudu yang diperbaharui. Artinya kita sudah berwudu, sudah salat fardu. Kemudian wudu kita belum batal, mau salat fardu lagi, itu sunnah untuk ditajdid, diperbaharukan. Sesudah wudu tersebut sunnah juga kita melaksanakan salat 2 rakaat. Wa yanbaghi sinnuhuma aqbat tayammumi wal ghusli. Ini enggak tahu tambahan atau gimana, karena beliau tidak membawakan dalil. Dan sepantaslah oleh sunnah keduanya 2 rakaat sesudah tayamum dan mandi. Karena sesudah wudu tadi ada sunnah, kata Syekh Al-Bajuri, sepantasnya sesudah tayamum juga sunnah 2 rakaat. Sesudah mandi wajib juga sunnah 2 rakaat. Ini banyak banget salat nah. Karena salat itu memang khairu maudhu, sebaik-baik syariat ya salat. Nah, wa minhu raka'ataz zawal aqbahu. Sebahagian dari salat sunnah itu 2 rakaat zawal. 2 rakaat tergelincir matahari, aqbahu sesudahnya tergelincir. Begitu matahari tergelincir, itu kan udah masuk waktu zuhur. Ini sebelum kita melaksanakan qobliyah zuhur, ada sunnah zawal 2 rakaat. Nah, ini. Jadi sebahagian dari salat sunnah itu 2 rakaat zawal. Begitu zawal langsung salat sunnah 2 rakaat. Enggak pernah kita praktekkan. Saya belum pernah. Wa raka'atat taubah dan 2 rakaat taubat. Setiap kali kita berdosa, kita mesti taubat. Kemudian salat taubat 2 rakaat. Wa raka'atani 'indal khuruji minal manzil dan 2 rakaat ketika keluar dari rumah. Nah, ini. Setiap keluar rumah, ini bukan udah keluar, kayaknya mau keluar ya. 2 rakaat indal khuruj, ketika keluar dari rumah. Berarti mau keluar rumah, mau ke pasar dagang, salat dulu 2 rakaat, salat keluar rumah. Wa raka'atani 'inda dukhulihi dan 2 rakaat ketika masuknya rumah. Pulang pasar, masuk rumah, mandi. Kalau mandi kelamaan ya, wudu segala macam, salat dulu, salat masuk rumah. Luar biasa ini ya. Penuh dengan salat. Jarang kita praktek. Wa raka'atani 'indal khuruji min masjidi Rasulillah dan 2 rakaat ketika keluar dari masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kelihatannya ketika mau keluar ya, salat dulu. Wa raka'atani 'indal khuruji minal hammam dan 2 rakaat ketika keluar dari pemandian umum. Ini zaman dulu ada hammam namanya, pemandian umum air panas, mandi. Ya. Kemudian begitu kalau mau keluar sholat nggak bisa ya, nggak bisa sholat di dalam kamar makruh, di dalam sumur. Ini berarti begitu keluar kamar, keluar pemandian, sholat. Kan ketika kita mandi panas, tadi udah ingat neraka betapa panas kan dalam pemandian tersebut. Kalau kata Imam Ghazali mah kita membayangkan bahwa bagaimana kalau nanti kita direbus di dalam neraka segala macam dengan segala kesalahan ya. Akhirnya menyadarkan kita, habis keluar di situ langsung sholat. Wa raka'atani 'indal qudumi minas safari fil masjid dan 2 rakaat ketika pulang dari safir dalam masjid. Kita pulang merantau, sebelum masuk rumah mampir dulu ke masjid, sholat 2 rakaat. Wa raka'atani 'indal mururi bi ardin lam yamurra biha. 2 rakaat ketika melewati di satu bumi yang lam yamurra, belum pernah lewat ya biha, di bumi itu. Kita melewati satu daerah yang belum pernah datang sebelumnya, salat sunnah 2 rakaat. Aw lam yu'badillahu fiha, atau bumi yang belum pernah disembahkan Allah dalamnya bumi. Negara kafir. Enggak ada muslim di situ. Kita main ke tempat tersebut. Sunnah salat 2 rakaat. Nah, kalau diizinkan ya. Bi ardin lam yamurra biha, bumi yang dia belum pernah lewat di bumi. Aw lam yu'badillah, atau bumi yang belum pernah diibadahi akan Allah fiha, dalamnya ardun, dalamnya bumi. Jadi bumi ini muannas. Wa raka'atani 'indal qatli in amkana, dan 2 rakaat ketika berperang jika mungkin ya. Nah, mungkin. Atau maksudnya membunuh musuh ini dalam peperangan, habis bunuh musuh salat. Luar biasa ini salat nih. Aneh. Wa raka'atani 'indad dhafaf likullin minadz zauji wadz zaujah qabla al-wika. Nah, ini 2 rakaat ketika dhafaf. Dhafaf ini pengantin baru. Jadi pengantin baru malam pertama ini. Ya. Jadi sunnah salat 2 rakaat. Kapan salatnya? Likullin minadz zauji wadz zaujah, untuk setiap suami istri salat sunat qoblal wiqa. Ini sebelum hubungan.
Sebelum hubungan suami istri sholat dulu. Nah, gitu nih. Lanjut. Banyak benar nih sholat. Wa minhu sholatut tasbih. Sebahagian dari sholat nafal, sholat sunnah itu sholat tasbih namanya. Sholat tasbih wahya arba'u raka'atin. Dia hanya sholat tasbih itu 4 rakaat. 4 rakaat. 4 rakaat panjang-panjang. Yaqulu fiha salasami'ati marrah. Subhanallah walhamdulillah. Membaca ia dalamnya sholat tasbih akan 300 kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi sholat tasbih itu 4 rakaat, di mana dalam 4 rakaat itu kita isi dengan bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 300 kali. Jadi banyak tasbih di dalamnya, karena itu dinamakan sholat tasbih. Walizalik summiyat sholatat tasabih. Karena ini di dalamnya ada 300 tasbih. Sumiyat dinamakan akan dianya sholat akan sholat tasabih. Sholatut tasabih. Sholat yang di dalam sholat itu banyak tasbihnya. Nah, kemudian ini penting ya. Kemudian cara melaksanakan sholat tasbih itu ada 2 versi. Ada 2 macam caranya nih. Wa tariqatul mu'tamidatu atau mu'tamadah isim maf'ul. Wa tariqatul mu'tamadatu annahu yaqulu zalika ba'dal qiraati 15 marrah. Bermula cara yang mu'tamad. Cara yang kuat yang menjadi pegangan dalam kita melaksanakan sholat tasbih. Annahu itu bahwa sungguhnya si musalli yaqulu berkata ia zalik akan demikian 300 tasbih. 300 tasbih tersebut kita mengatakannya ba'dal qiraah, sesudah qiraah 15 marrah, 15 kali. Mengatakan ia akan demikian 300 sesudah qiraah 15 kali. Maksudnya begini. Tasbih pertama kita baca sesudah qiraah, sesudah baca Fatihah. Sesudah baca Fatihah, sebelum baca ayat, tasbih dulu 15 kali. Dah 15. Wa fi ruku' asyran, kemudian membaca ayat dalam ruku' 10. 25. Wa fil i'tidal, dalam i'tidal kadzalik 10 juga. 35. Kemudian wa kadza fi sujudil awal, demikian pula dalam sujud yang pertama 10. 45. Wal julus baina sajadataini, dan dalam duduk antara 2 sujud 10 kali, udah 55. Wasujud disani, dan dalam sujud yang kedua 65. Wal julusi lil istirahah, dan dalam duduk istirahat 75. Fadzalika khamsatun wa sab'una, maka demikian itu jadi 75 kali. Jadi kalau 1 rakaat 75 kali 4 rakaat pas 300. Nah ini cara yang perlu kita ingat. Jadi pertama yang 15 kali sesudah baca Fatihah 15 kali. Yang lain semuanya 10. Dalam rukuk 10, dalam i'tidal sami Allahu liman hamidah baca 10 kali, Allahu akbar sujud pertama 10 kali, Allahu akbar antara 2 sujud 10 kali, dan sujud yang kedua lagi 10 lagi. Kemudian Allahu akbar sebelum bangun menuju rakaat kedua duduk istirahat. Nah, itu 10 kali. Di mana duduk istirahat ini nanti kalau di tahiyat di rakaat kedua pada posisi tahiyat. Fadzalika khamsatun wa sab'un. Wa fi rakaati tsaniyah kadzalik, dan pada rakaat yang kedua seperti itu juga. Artinya rakaat kedua juga baca sesudah qiraah 15 kali, sama semuanya kecuali beda dikit, illa annal asyratal akhirata fi julusit tasyahudi qablahu. Melainkan bahwa sungguh 10 yang akhir itu dalam duduk tasyahud qablahu, sebelum naik tasyahud. Kalau di rakaat pertama kita baca 10 kali pas duduk istirahat, di rakaat kedua enggak ada duduk istirahat, langsung duduk tasyahud. Dalam duduk tasyahud itulah kita baca 10 kali. Posisi bacanya sebelum baca tasyahud. Wa hakadha raka'atani al-akhiratani, dan demikian pula itu 2 rakaat yang terakhir. Sama caranya. Kemudian ada cara satu lagi nih. Wa tariqatud dha'ifatu annahu yaqulu zalika qabla al-qiraati 15 maratan wa ba'dal qiraah wa qabla ruku' 10. Bermula cara yang lemah itu bahwa sungguhnya si musalli, orang yang salat tasbih, itu berkata ia akan demikian 300 tasbih qablal qiraah. Pertama dia membaca sebelum baca Fatihah, sesudah iftitah, sebelum baca Fatihah baca 15 kali. Itu doang beda. Tadi sesudah qiraah, ini sebelum qiraah 15,
Wa ba'dal qiraah, dan sesudah baca Fatihah dan sebelum rukuk 10. Langsung berarti di situ 25. Sebelum Fatihah 15, sesudah Fatihah sebelum rukuk 10. Jadi 25. Di duduk istirahat enggak ada bacaan lagi. Di tasyahud enggak ada bacaan tasbih lagi. Ini cara yang lemah. Wa fi ruku' asyran, membaca ia dalam rukuk 10, wa kadza fil i'tidal, demikian pula dalam i'tidal. Wa fi sujudil awal, dalam sujud yang pertama. Wa julusi baina sajadaini, dan dalam duduk antara dua sujud. Wa sujudis sani, dan dalam sujud yang kedua. Dalam sujud yang kedua baca 10. Duduk istirahat enggak ada karena sudah dipindahkan ke sesudah Fatihah. Itu doang bedanya. Fadzalika khamsatun wa sab'un, maka demikian itulah 75 kali tasbih. Wa fi raka'atis tsaniyah kadzalik, dan pada rakaat yang kedua itu seperti demikian juga. Wa hakadza raka'atanil akhiratani, demikian pula itu 2 rakaat yang terakhir. Ini yang penting banget salat istikharah ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai di sini dulu, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.